Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pemberdayaan Sumber Daya Insani Al-Ummah Bapak Arif Prabowo SE, yang kami hormati Kepala Badan Pengelola Sekolah dan Pesantren Ibu Ana Agustina SPD, yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan Ustadzah Sulistiowati SP, serta rekan-rekan guru, dan yang terutama ayah bunda yang kami banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam acara seminar Bahagia Mendampingi Anak Belajar di Masa Pandemi. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, akan kami bacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tilawatil Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti. Dan kemudian yang kelima, penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, pembukaan. Mari ayah bunda dan semuanya kita buka acara ini dengan membaca umul kita bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan pembacaan umul kitab bisa memperlancar acara kita hingga nanti siang. Yang selanjutnya memasuki acara kedua, pembacaan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Hamidin SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا
أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan katsira kami haturkan. Memasuki acara yang berikutnya, sambutan kepala sekolah kepada Ustadzah Sulistiawati SP dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang senantiasa kita rasakan hingga detik ini. Salawat dan salam kita aturkan bagi uswah hasanah kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami ucapkan yang kami hormati Ketua YP2SI Al-Ummah beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Kepala BPSP Kota Pekalongan beserta jajarannya, Bunda Pihasniwati, SPSI MA, yang hari ini akan membersamai kita semua belajar tentang parenting. Yang kami hormati Ayah Bunda seluruh wali murid kelas 1 sampai kelas 6 SDIT Al-Albab yang insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam kebahagiaan, serta Ustadz-Ustadzah SDIT Al-Albab yang kami banggakan, serta seluruh pihak yang telah terlibat turut serta mensukseskan acara webinar parenting SDIT Al-Albab hari ini. Apa kabarnya Ayah Bunda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan penuh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah Bunda, kurang lebih 8 bulan pandemi ini kita alami bersama. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh muka bumi ini semua mengalaminya. Banyak sektor, banyak bidang yang kemudian terdampak atau terimbas, termasuk diantaranya dunia pendidikan. Pembelajaran yang harus kita lakukan saat ini, pembelajaran jarak jauh dengan daring atau online. Di mana akhirnya orang tua harus ikut berperan serta dan punya andil yang sangat besar dalam pembelajaran anak-anak di rumah. Nah, Ayah Bunda, melalui webinar parenting hari ini, kita sama-sama akan belajar, sama-sama akan tolabul ilmu gitu ya. Kita sama-sama memahami bersama nanti tentang tugas kewajiban mendidik anak ada pada kita sebagai orang tua, bukan ansih guru semata. Dan juga kita pahami bahwa anak adalah amanah dari Allah. Serta saat ini, kondisi pandemi ini, kita perlu menguatkan kesabaran, keyakinan,
dan kesyukuran atas takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Selain itu juga kita sebagai orang tua dan guru punya tugas yang berat dalam pendampingan anak belajar. Bagaimanapun juga, sekedar materi pengetahuan ansih, materi kognitif ansih yang kita berikan, tapi pembiasaan-pembiasaan baik di rumah juga senantiasa bisa terjaga. Ini menjadi tantangan berat bagi kita ya, ayah bunda semuanya. Kemudian juga nanti kita akan sama-sama bisa belajar tips dan trik tentang pendampingan buah hati. Bagaimana cara mengelola emosi kita sebagai orang tua selama kurang lebih 8 bulan dan walau alam kita akan sampai kapan proses ini terjadi, pandemi ini akan berakhir. Semoga acara hari ini bisa menginspirasi kita, memberikan banyak manfaat, dan kita sama-sama tadi ya belajar. Semoga kita bisa menikmati acara ini dengan baik. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas seluruh panitia dan juga mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal teknis yang menjadi kendala. Semoga Allah lancarkan acara hari ini dan kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Sulfiwati SP kami aturkan. Memasuki acara yang selanjutnya, acara inti. Di acara inti ini nanti akan dipandu oleh moderator Ustazah Rofri Hoten yang nama bekennya biasa dipanggil Ustazah Tika. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustazah Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda yang hebat? Alhamdulillah, senang sekali rasanya ya bisa bertemu dengan ayah bunda semua di acara webinar parenting dengan tema bahagia mendampingi anak belajar di masa pandemi. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, saat sekarang anak-anak di rumah semua. Karena memang sekolah merumahkan siswa agar belajar di rumah. Learning at home di masa wabah corona. Apa tanggapan orang tua? Apakah hore, alhamdulillah? Atau waduh, pusing ini saya? Mana yang kemudian terjadi pada diri kita? Dan mana yang banyak terjadi? Ayah bunda, jika situasi liburan, mungkin orang tua akan sangat bahagia bisa berkumpul bersama keluarga di rumah. Namun karena situasi bencana, di mana semua orang harus melaksanakan protokol stay at home, maka suasana jadi berbeda. Orang tua pusing harus mengurus anak-anak di rumah. Sementara mereka juga harus tetap bekerja di kantor ataupun bekerja dari rumah dengan target-target yang ketat dari perusahaan, dari kantor, ataupun dari lembaga-lembaga di mana mereka bekerja. Nah, ayah bunda, bagaimana sebaiknya kita sebagai orang tua menemani anak-anak belajar bersama menghadapi pandemi corona ini? Bagaimana juga sebaiknya orang tua itu bersikap dan bagaimana orang tua memanfaatkan momentum kebersamaan stay at home untuk hal-hal yang positif dan bermakna bersama seluruh anggota keluarga. Untuk itu, mari kita belajar bersama dengan Bunda Hasni. Insya Allah kita nanti akan mendapatkan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Baik, ayah bunda, sebelum ke materi Bunda Hasni, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Bunda Hasni, ya, nama lengkap beliau adalah P. Hasniwati, sarjana psikologi, magister psikologi. Suami beliau bernama Muhammad Fajri, sarjana teknologi pertanian. Beliau dikaruniai 2 orang anak yang sudah besar, yaitu Hasna Atifah 18 tahun, seorang mahasiswi Fakultas Psikologi di UGM, dan Hanif Ansarul Haki 13 tahun, santri di SMPIT Ihsanul Fikri Mungkit, Magelang. Bunda Hasni ini tinggal di Dagan,
RT 7 Timbul Harjo Sewon Bantul. Kepada ayah bunda yang mungkin ya berdomisili asli di Bantul, bisa mampir ke rumah beliau ya untuk konsultasi dan sebagainya. Begitu nggih Bunda Hasni? Mana? Kemudian selanjutnya tentang riwayat pendidikan dari Bunda Hasni. Beliau adalah sarjana psikologi, kemudian Magister Sains Psikologi Klinis, program profesi psikologi, dan pada saat ini beliau sedang menempuh studi S3 konsentrasi psikologi Islam di UIN Syarif Hidayatullah. Masya Allah ya, bunda kita yang satu ini luar biasa sekali. Kemudian pengalaman profesi, ya. Banyak sekali pengalaman profesi beliau di bidang psikologi. Beliau adalah trainer dan juga coach serta dosen tamu di beberapa tempat dan juga perguruan tinggi. Beliau juga asesor, peneliti, dan juga konsultan. Aktivitas kerja beliau di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga sebagai dosen. Kemudian di Pusat Psikologi Terapan Metamorfosa dan di Applied Psikologi Center UIN sebagai tim ahli. Ya, Masya Allah, luar biasa Bunda Hasni ini. Ya, selain itu juga beliau aktif di beberapa organisasi, ya, diantaranya adalah sebagai Wakil Ketua Pegiat Keluarga Indonesia, kemudian Pembina Yayasan Bina Remaja Bantul, dan konselor di Rumah Keluarga Indonesia. Nah, aktivitas yang lain, ya, beliau juga aktif di organisasi profesi. Ya. Bunda Hasni ini adalah pengurus pusat Asosiasi Psikologi Islam, kemudian juga anggota Himpunan Psikologi dan Ikatan Psikologi Klinis. Di sini beliau juga menjadi Dewan Pakar di Indonesian Association of Clinical Hypnotherapy. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, ya, beliau juga berprofesi sebagai seorang penulis. Ya. Ada beberapa karya beliau yang sudah diterbitkan, bisa ayah bunda lihat ya di tampilan. Ya. Masya Allah ya, luar biasa. Ya. Maka tidaklah salah jika kita menimba ilmu ya, dan juga belajar bersama-sama dengan beliau. Ya. Ayah bunda yang hebat, sebelum kita masuk ke materi inti dari Bunda Hasni, saya sampaikan bahwa di akhir materi nanti kami akan membuka sesi tanya jawab kepada ayah bunda yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar yang ada di bawah layar ini. Baik ayah bunda, langsung saja ya, kita akan belajar bersama dengan Bunda Hasni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bunda Hasni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, senang banget. Nggak tahu nih, saya campur-campur perasaannya ya. Senang, haru, sedih. Ya, slide-nya nanti aja boleh, biar lebih fokus dulu kita ngobrol. Iya, jadi campur-campur perasaan Bu Hasni ya. Karena beberapa hari ini ada banyak hal yang terjadi ya, menyapa saya. Ya, dibalik apapun rasa ini, bismillah, senang karena kita bisa silaturahmi dan saling menguatkan, meneguhkan ya. Jadi, kenapa saya bilang sedih, haru, senang ya. Jadi dalam seminggu ini saya disapa oleh banyak kabar sedih sebenarnya ya.
ada yang keponakannya, ada yang sepupunya, ada yang anaknya itu mengalami depresi gitu ya. Ya rata-rata usia remaja ya dan mahasiswa gitu ya. Ya dan kondisinya juga beragam ya, mulai dari tutup mulut sampai mengunci diri di kamar, ada yang sudah minum paracetamol dalam jumlah yang sangat mengerikan, ada juga yang sudah self harm ya, melukai sekujur tubuh, sudah ada usaha untuk sebagian ada upaya bunuh diri dan sebagainya. Jadi jujur saja beberapa hari ini memang Bu Hasni merasakan suasana hati ya, suasana batin yang berat ya, ikut merasakan tekanan ya, yang dialami beberapa anak remaja sekaligus orang tua dan guru ya. Jadi agak melo saya ya hari ini. Dan mudah-mudahan di balik perasaan saya ini terkirim harapan dan doa ya, agar kita semua bisa terhubunglah dengan sikap terbaik, keyakinan terbaik ya, upaya pencegahan terbaik, dan syukur-syukur kita bisa terhubung dengan rasa syukur ya, berlimpah emosi positif gitu, agar kita terjauhkan dari menambah jumlah mereka yang menyerah ya, dan menambah jumlah mereka yang mau tumbuh dan berkembang bersama situasi ini. Jujur saja ya Bunda, WHO itu melansir di dunia ini saat ini angka gangguan jiwa sudah 1:5 ya, dari ringan sampai berat ya. Dan tren ini sebenarnya sudah mulai terjadi sejak sebelum pandemi. Nah, kondisi pandemi sekarang tentu kita tahu juga sangat tidak mudah, sehingga secara global ancaman terhadap kesehatan mental ya, kesehatan jiwa ini terpapar betul ya. Ya, saya kira nggak cuma kesehatan mental ya, kesehatan fisik ya, kesehatan sosial ya, dan seterusnya. Oke lah, ini saya membuka diri agar lebih santai ya. Dan mudah-mudahan hari ini bersama tilawah yang dibacakan Ustadz tadi ya, dan sapaan dari Ibu Kepala Sekolah, juga MC, moderator, membuat kita menjadi lebih hangat ya, membuat kita menjadi lebih terhubung ya, dengan silaturahmi lah gitu ya. Oke, dan Bu Hasni senang dengan tema-tema ini, karena tema ini Bu Hasni sih berharap dapat menghubungkan kita berkumpul dalam energi yang lebih bagus lah gitu ya. Bu Hasni juga nggak tahu gimana perasaan ayah bunda sampai hari ini ya. Mungkin ada yang sudah mulai adaptif, sudah mulai ketemu pola, sudah mulai mampu menyesuaikan diri, udah punya strategi yang enak gitu ya. Tapi boleh jadi juga ada orang tua yang semakin capek ya, semakin repot, semakin galau ya, semakin tidak ketemu pola dan lain sebagainya. Juga mungkin ada orang tua yang ya so-so lah gitu ya, jadi ya biasa-biasa aja lah Bu Hasni, kami so far so good gitu ya. Ya kondisi kita boleh jadi beragam ya, sangat tergantung pada konteks yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita alami ya. Itu juga yang terjadi pada anak-anak kita. Mungkin ada anak kita yang sudah mulai ya beradaptasi dengan proses perubahan ini, ada juga yang mungkin mulai tertekan ya, mulai frustrasi menghadapi situasi ini. Begitu juga dengan guru, saya kira kita semua ya, para guru juga mungkin ada yang sudah mulai berinovasi. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, ya tadi Bu Hasni sudah sampaikan ya, bahwa kondisi kita boleh jadi juga beragam ya, satu dengan yang lain, tetapi kita semua menyadari ya bahwa di tengah kondisi seperti ini kita semua mengalami sebuah perasaan yang berbeda ya, ada dinamika yang unik lah gitu ya. Ya kalau mau kita sebut sebagai bencana pandemi ini kan bisa ya kita sebut sebagai bencana pandemi. Nah cuman persoalannya apakah kita sudah punya mental set
dan kesiapan untuk mengelola bencana ini ya. Walaupun bencana ini mungkin beda ya dengan bencana-bencana seperti yang sesuatu yang kayak bencana alam ya. Tetapi bahwa ini tuh perpaduan antara lintas bencana ya. Jadi multisektor. Ada bencana kesehatan ya, sosial, ekonomi, pendidikan, tanda petik ya. Tentu ketika kita mengatakan bencana, kita terhubung dengan kemampuan atau daya lenting ya, usaha untuk bangkit gitu ya kan. Biasanya kan kita kalau berpikir tentang bagaimana menjadi korban itu, bagaimana kita bisa survive ya dari bencana itu, kita selamat, bahkan mendapatkan hikmah dan makna terbaik dari bencana kan gitu ya. Nah, boleh ya saya katakan begitu, karena memang saya lihat di beberapa sisi mulai banyak anak, orang tua, dan guru yang terpapar secara psikologis ya, secara mental ya. So, istilah bahagia ini menjadi istilah yang mudah-mudahan mulai menghubungkan kita dengan sumber daya rasa syukur ya. Karena dalam bahagia itu memuat emosi-emosi positif ya. Jadi kalau ayah bunda mendengar istilah bahagia, gimana ayah bunda? Gambarnya tuh kayak apa? Nah, pagi ini aja gitu, wajah kita ini lebih menggambarkan ekspresi apa? Ekspresi frustasi, tertekan, atau bahagia? Boleh ya saya ajak untuk tersenyum dulu ya. Kata seorang para ahli pupilometri, antusias itu tergambar dari pupil mata yang melebar dan senyum yang hadir. Boleh? Yuk, boleh pupil matanya agak dilebarkan? Ya, dan senyumnya mulai hadir. Ya, cara kita menarik emosi positif ya, karena saat hadir otot ini ada apa ini? Pusat otot bahagia ya, saat bibir kita ketarik ya secara maksimal, natural, menekan atau menyentuh tulang pipi ini akan muncul, akan diikuti oleh kerja hormon bahagia gitu ya. Nah, ya tentu saja nggak hanya ini ya, nggak hanya bagaimana kita mempengaruhi otot tubuh ya, otot mata, tapi juga bagaimana kita mempengaruhi otot spiritual ya, otot mental gitu ya, sehingga kerjasama dari seluruh otot tubuh ini membuat kita bisa terhubung dengan kebahagiaan. Ya, dan ayah bunda setuju nggak kenapa kita mulai perlu berpikir bagaimana untuk bahagia di tengah masa bencana ini ya? Sebagai satu ikhtiar kita untuk tetap waras ya, tetap waras dan tetap jernih berpikir ya. Syukur-syukur, bertambah syukur kita pada Allah gitu ya. Ini relatif sekali, setiap orang akan melewati dinamikanya masing-masing, tetapi Bu Hasni ingin mengapresiasi seluruh orang tua yang hadir pagi ini. Ya, para guru yang hadir pagi ini, alhamdulillah ayah bunda sehat semua ya. Sebagai simbol bahwa ayah bunda mampu survive ya melewati situasi ini, ayah bunda bisa memberikan atensinya pada forum kita pagi ini, matur nuwun sangat ya, senang sekali. Dan ini juga sebagai tanda kita terhubung bersaudara ya, kita terhubung berukhuwah ya, saling menguatkan, saling meneguhkan ya. Dan nanti nggak usah malu-malu untuk berbagi cerita ya, karena Bu Hasni kira juga apa yang Bu Hasni sampaikan juga bisa ayah bunda dengarkan di beberapa YouTube ya, karena mungkin lebih dari 10 kali saya bicara soal ini sebenarnya ya, di beberapa sekolah ya, ada yang TK, PAUD, SD, SMP, SMA. Besok saya akan ketemu orang tua santri SMP IT Ihsanul Fikri mungkin Magelang juga untuk ngobrol masalah seperti ini. Karena itu saya kira materinya nanti bisa diberikan kepada para orang tua ya, itu ya yang jauh lebih penting adalah nanti bagaimana kita bisa saling berbagi ya, apa yang terjadi, apa yang dialami. Oke, baik ayah bunda, dan menyadari bahwa di tengah kondisi sulit ini tidak ada kata yang tepat bagi kita, kecuali untuk saling memudahkan, ya gitu ya. Jadi bukan hanya kita, bukan hanya saya yang terpapar kondisi ini, para guru juga, anak-anak kita juga. Ini menurut riset dunia, anak-anak ini sudah luar biasa ya, sebagian besar merasa frustrasi karena terisolasi
dari lingkungan bermain, lingkungan sosial, lingkungan keseharian ya. Mereka juga mengalami rasa sepi ya, rasa bosan, dan sebagian juga kita mengalami itu. Nah, di tengah situasi seperti ini ya, tentu kembali terhubung dengan rasa bahagia menjadi apa ya, menjadi jembatan. Tapi saya kira sebelum kita bahagia ya kita perlu melakukan banyak hal dulu ya. Menyadari kondisi ini, menerima apa yang terjadi ya, kemudian saling terhubung, saling berempati, saling paham lah, saling memahami. Karena kalau kita terus-menerus mengeluh ya, saling menyalahkan atau saling menuntut, kayaknya kok sulit bahagia itu ada ya. Tapi dengan menyadari situasi ini, mulai menerimanya secara penuh, yakin bahwa di balik situasi derita ini ada makna. Di balik situasi sulit ini ada hikmah. Allah ingin kita belajar lebih cepat, Allah ingin kita belajar lebih banyak, atau Allah ingin kita mulai berhitung apa sih yang kita kerjakan selama ini, modal yang kita miliki selama ini, ya, modal emosi, modal psikologis, ya, modal spiritual, cukup nggak nih buat membiayai situasi-situasi krisis atau situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Ya kalau belum cukup nggak apa-apa, yuk kita mulai sekarang kumpulin lagi ya modalnya, sumber dayanya, lebih dekat lagi dengan Allah, lebih dekat lagi dengan keluarga, belajar lebih banyak ya. Sama seperti hari ini. Ini juga dalam rangka mengumpulkan modal ya. Modal spiritual, modal pengetahuan ya, modal keterampilan ya. Oke. Baik, boleh Ustazah kita slideshow, kita sharing sedikit ya. Nanti kalau nggak semuanya tersampaikan nggak apa-apa. Kita bisa diskusi, lanjut diskusi ya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, ya setelah kita semua mulai menyadari bahwa situasi yang tidak pasti ini juga nggak pasti akan kita lewati berapa lama lagi gitu ya. Jadi situasinya sendiri sudah nggak pasti, waktunya juga nggak pasti, perkembangannya juga nggak pasti gitu ya. Ya di tengah ketidakpastian ini kita terhubung dengan perasaan apa? Perasaan apa ya Bunda? Satu sisi galau ya, mungkin cemas, sisi lain kita mulai berpikir tentang hal-hal yang substansial ya, hal-hal yang fundamental, bagaimana mengembangkan keikhlasan dan rasa tawakal ya, menghadirkan harapan positif, menguatkan kedekatan ya, memperkuat ukhuwah dan lain sebagainya. Next Ustazah, boleh agak cepat aja karena slide-nya banyak banget, nggak semua kita bahas ya. Nanti saya beri penekanan di beberapa hal saja. Next. Oke, makasih Ustazah. Ini sudah saya sampaikan. Next, ya bahwa kondisi globalnya memang seperti itu. Kita semua mengalami ini, ya. Next, Ustazah. Ya, next. Nah, setidaknya di tengah situasi ini kita berharap, ya, ada 3 hal makna yang mudah-mudahan ayah bunda setuju nih, ya. Bagaimanapun kondisinya, Bu Hasni berharap ini menjadi momentum kita untuk lebih dekat. Ya kan? Karena anak-anak kembali ke rumah gitu. Para santri nyantri di rumah, yang biasanya menghabiskan waktu di sekolah sampai asar balik ke rumah. Artinya kan sebenarnya secara fisik kan kita jadi lebih dekat ya. Dan mestinya ini kan menambah pemahaman kita ya tentang anak-anak kita gitu ya. Oh anakku jebulnya kayak gini gitu ya. Oh anakku seperti ini. Ya saya nggak tahu. Mungkin ada yang matanya berbinar bahagia, ada yang redup ya Allah anakku ya. Ada juga sahabat saya yang ya Allah Bu Hasni, anak saya pulang ternyata gitu ya. Saya lihat belum banyak yang tumbuh dari dia ya, selama nyantri kebiasaan-kebiasaan baiknya hilang semua atau jangan-jangan memang belum jadi kebiasaan gitu ya. Nah, kalau SD mungkin yang SD kelas besar tuh 4, 5, 6 ya Bunda juga sudah bisa lebih dekat melihat fenomena si praremaja ya. Selera dia, minatnya apa gitu ya. Kalau lihat konten di YouTube pilihannya tuh apa gitu ya. Kalau dia bermain medsos itu ya dia terhubung dengan
caption atau status-status atau teman-teman yang seperti apa, itu kan membuat kita sebenarnya hikmahnya jadi lebih dekat ya. Nah, saya nggak tahu 7 bulan ini gimana, tambah nggak petanya tentang anak-anak kita ya. Karena peta kita tentang anak kita, knowing our child ya, mengenali dengan lebih bagus anak-anak kita itu modal besar bagi orang tua untuk bisa mengasuh dengan baik. Oke. Di tengah pandemi ini ada peluang kita untuk menghangatkan lagi relasi ya. Jadi kenapa? Karena pengelolaan perilaku anak itu ya Bunda, intinya kata kuncinya ada pada relasi sebenarnya. Ya, ada pada relasi, hubungan kita. Jadi kalau relasinya itu dekat, hangat, saling menyukai, saling menghormati gitu ya. Kalau saya bilang saling menghormati, bisa enak nggak nerima kata-kata saya? Anak-anak itu perlu dihormati. Ya, jangan terjebak pada istilah orang tua dihormati. Ya, yang kecil disayangi. Disayangi itu sudah memuat respect di dalamnya, ya, lebih besar dari dihormati. Karena di dalam sayang itu ada penghargaan, ada rasa suka ya. Nah, ini bagaimana relasi kita? Kira-kira 7 bulan ini anak semakin merasa dicinta, disukai, dihargai, atau ya, gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengembangkan dialog-dialog yang lebih bermakna ya. Tentu kita tidak berpikir belajar itu artinya duduk di menghadap meja belajar, buka buku, kan enggak. Kita belajar sambil makan malam bareng, kita berkomunikasi sambil olahraga pagi, ya kan? Kita berdialog setelah sholat jamaah, gitu. Itu kan bisa kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua itu makna dari pendampingan di rumah ini adalah diperhatikan. Kira-kira gimana? Apakah anak-anak merasa diperhatikan dengan kondisi mereka pulang ke rumah, di rumah lebih penuh ya, anak merasa mendapat perhatian lebih. Udah makan nak, 10 menit lagi waktu kamu daring nak, belajar Zoom. Udah disiapkan nak, ya, bangun nak, sholat subuh bareng yuk, yuk kita sarapan bareng. Ada perhatian lebih ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana anak merasa didukung. Jadi makna pendampingan orang tua selama pandemi ini mudah-mudahan menghubungkan dengan kita lebih dekat, anak merasa lebih diperhatikan, dan merasa lebih didukung. Ya, karena kita tahu, oh ternyata dia kesulitan. Karena ada banyak keluhan anak-anak, misalnya ada salah satu teman yang, Bu Hasni, anak saya itu biasanya juara kelas gitu ya, tapi UTS kemarin nilainya ambiar, jelek gitu, dan dia agak tertekan gitu ya, marah gitu, Bu aku nggak mau belajar kayak gini, aku nggak paham, aku nggak bisa nanya ya, gurunya nggak ada misalnya gitu kan, dia sulit untuk nanti kemana dia mau bicara, dia pasti membutuhkan dukungan kita ya. Ya, oh ya, adik sedih ya, nilainya jadi jelek ya adik ya. Oh, enggak apa-apa, semua orang mengalami perubahan ya, situasi yang nggak enak. Udah hebat, Bunda seneng lihat adik pengen nilainya bagus, itu udah hebat banget ya. Tapi ketika kita nggak dapat nilai bagus karena situasinya memang sedang sulit, itu juga tidak buruk. Adik sama Bunda diskusi yuk, coba kita lihat apa yang bisa kita lakukan bersama agar apa sih hal-hal yang membatasi ini bisa kita atasi ya nak ya. Terus kita bisa ngobrol ya. Oke, next Ustazah. Ya next. Ya, kita semua ingin melalui proses tadi ya, bagaimana kita bisa menjadi lebih dekat, bagaimana anak bisa lebih merasa diperhatikan dan mendapatkan dukungan, semakin mendekatkan kita pada tujuan-tujuan terbaik dalam pengasuhan ya. Menjadikan anak-anak kita sebagai generasi zuriyatan thayyibah, generasi yang lil muttaqina imama, generasi yang qurrata a'yun ya, generasi yang muqimas sholah gitu kan ya, doa kita kan gitu ya, hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun, rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah, rabbi habli minas sholihin, rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati. Nah, kita terhubung dengan doa-doa ini melalui
kedekatan, perhatian, dan dukungan tadi. Next. Dan next. Ya, dan untuk itu, untuk melayani tujuan-tujuan tadi, kita semua perlu mulai melakukan adaptasi ya, agar kedekatan, rasa berharga, dan rasa didukung itu ditabung anak di masa pandemi. Jadi Bu Hasni senang banget jika anak-anak bisa lebih dekat, ya. Bisa lebih dekat, bisa lebih merasakan cinta, kasih sayang, perhatian, dan dukungan orang tua. Yuk kita ikhtiar bareng-bareng. Walaupun Bu Hasni tahu, para orang tua juga butuh dukungan, orang tua butuh dihargai, ya. Orang tua juga kondisinya sedang sulit, ya. Orang tua juga butuh kedekatan dengan dukungan sosial, ya, dukungan spiritual, dukungan dari guru, ya, dukungan dari mitra mengajar. Ya, Bu Hasni seneng kalau kita bisa saling empati deh gitu ya di tengah situasi ini. Oke, ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan diskusi kita. Bagaimana mengembangkan kemampuan pengasihan selama masa pandemi agar kita mulai mengakses bahagia. Yang pertama tadi ya, menyadari dan menerima perubahan ini apa adanya. Saya, apalagi mungkin ada saudara kita yang kehilangan pekerjaan ya, penghasilan menurun drastis, atau ada keluarga yang sakit, itu semua butuh luar biasa, penerimaan yang luar biasa ya. Sebelum kita kemana-mana, terima apa adanya situasi ini. Kemudian berikan makna terbaik dari perubahan ini, ya, ayah bunda ya. Tanya diri kita sendiri, apa 3 makna terbaik dari perubahan ini? Nah, masing-masing punya jawaban. Misalnya ada yang punya jawaban, ini saatnya aku menjadi guru idola bagi anak-anak. Biasanya bu guru terus, mama, bu guru tuh enak kalau ngajar. Oh, ma, bu guru nggak kayak gitu. Nah, mungkin ada orang tua yang, aku juga pengen gitu ya. Jadi idola, guru idola. Nah, itu maknanya udah tinggi banget. Ya, turun lagi, Bu Hasni jadi guru idola mah jauh gitu ya. Ya udah, apa maknanya bagi ibu? Makna positif apa? Oh, saya bisa lebih kenal dengan diri saya sendiri. Ya, mungkin kita ada orang tua yang gampang ngamuk gitu ya, pandemi ini gampang marah gitu, dikit-dikit menuntut anak gitu, kan kita jadi kenal dengan diri kita, oh ternyata aku kayak begini jadi orang tua ya. Akhirnya kita mulai belajar gimana sih caranya berdamai dengan emosi, gimana sih komunikasi yang mendekatkan, yang kooperatif, yang positif, kan gitu ya. Ya, jadi ambil makna terbaik dari perubahan ini ya. Mungkin ada juga, apalagi makna terbaiknya, latihan sabar, latihan tawakal ya, latihan untuk mulai terbuka gitu ya, terbuka, mau curhat gitu ya, karena situasinya udah sulit, oh aku perlu latihan curhat gitu. Karena mungkin ada orang tua yang terbebani gitu curhat itu, wah nggak boleh deh, aku kan tokoh ya, aku harus terlihat selalu baik, selalu mampu gitu. Padahal situasi ini membutuhkan saling mendukung dan terbuka syaratnya ya. Apa makna terbaiknya? Agar kita bisa melakukan penyesuaian secara adaptif ya. Atau ada, oh Bu Hasni ini baik-baik aja, cuman saya pengen tahu gimana caranya selama pandemi ini karena banyak waktu lowong, kebetulan saya tidak bekerja, saya pengen anak saya mengembangkan minat dan bakat. Nah ini mungkin lebih up lagi ya, naik lagi maknanya, oh pengen mengenal anak lebih dalam, dan lain sebagainya. Oke, bahkan mungkin bisa juga ini dimaknai sebagai situasi yang membuat kita bisa mengembangkan keterampilan dan sikap kerjasama ya. Ayah kembali menyadari perannya, melindungi, mengamankan, membesarkan hati keluarga. Lihat, anak-anak perlu dikumpulkan ya, pasangan perlu diajak duduk bersama, kita mulai, yuk kita punya ritual satu aja gitu ya, seminggu 1 kali dan 1 hari 1 kali misalnya, yaitu berbincang, mungkin 15 menit, 30 menit gitu, ya yang mungkin amat jarang ya kita lakukan sebelum pandemi, untuk menguatkan lagi sisi-sisi ketahanan dan pengembangan keluarga.
Kemudian bangun komitmen dalam keluarga, selaraskan lagi tujuan. Nah, oke ya. Jadi misalnya untuk belajar, mulai kita ada waktu misalnya setiap hari Jumat atau apa habis Isya ya, yaitu evaluasi belajar anak ya. Ayah atau bunda boleh memimpin forum itu gitu. Mungkin dimulai dengan bacaan surat pendek oleh anak kita yang kelas 2 gitu ya. Atau kemudian dilanjutkan oleh kakaknya yang SMP, mungkin disemak 5 ayat hafalannya, apapun lah. Tapi menurut Bu Hasni perlu membangun komitmen bersama dalam keluarga dan memang harus action, nggak bisa kita angan-angan, harus kita munculkan dalam bentuk tindakan. Yuk setuju nggak nak gitu, Jumat setelah Isya kita ngumpul bareng. Nah, kemudian dilanjutkan evaluasi belajar, ada kesulitan apa, sambil mengapresiasi tentunya, Ibu bangga kamu sudah bisa memenuhi tugas sekolah gitu, Ibu tidak menerima komplain atau keluhan dari guru loh tentang kamu, itu kamu hebat banget Ibu, aduh bersyukur sekali gitu. Terus yang satunya mungkin ada guru yang mengeluh, ibu putrinya atau putranya 5 kali bolong, tugas nggak ngumpul ya, kehadirannya belum 70% misalnya ya, ada kendala apa. Ini Bu Guru nih, peran guru menyapa orang tua ke bawah, ada apa nak, mulai memperhatikan. Nah di sini butuh komitmen ya, kita buat jadwal harian, evaluasi pembelajaran. Juga evaluasi yang lain ya, agar tidak lewat dari perhatian kita. Mungkin anak-anak mengalami perasaan-perasaan negatif selama pandemi ya. Ini penting. Kemudian yang berikutnya adalah manfaatkan waktu untuk meningkatkan kualitas hubungan ya. Mengembangkan rasa saling suka, saling berharga, meningkatkan intimasi keluarga, saling mendengar dan mendukung. Ya, saya tahu ya, mungkin ini anak-anak belajar di rumah Bu Hasni, tapi orang tuanya kerja di kantor, pulang udah capek, anak-anak juga seharian belajar udah letih gitu misalnya ya. Kapan kita punya waktu yang berkualitas untuk lebih dekat? Nah, ini dibicarakan di tadi ya, di hari Jumat atau hari yang kita sepakati ya. Gimana ya nak caranya biar kita bisa saling terhubung nih, kita bisa ini. Dan sering bahagia itu salah satu sumber rasa bahagia kan apa sih? Rasa syukur ya. Jadi ekspresikan rasa syukur kita. Paling sederhana apa? Bilang makasih sama anak-anak ya. Dia hari ini sekolah 3 pelajaran, 3 mapel. 3-tiganya berhasil dia lewati. Oh kan biasa Bu Hasni kayak gitu kan nggak usah alay lah, semua orang juga harus begitu. Oh enggak. Dalam situasi seperti ini tingkatkan apresiasi kita. Tidak mudah Ibu duduk jam segini belajar, melihat sekotak. Itu bisa bosan, bisa lelah. Mungkin anak juga punya keluhan, aduh papan tulisnya cilik banget gitu ya, karena biasanya kan pakai papan besar gitu. Ini apa yang ditulis, atau anak kita dia mungkin ada juga anak yang sudah mulai merasa matanya perlu diperiksa atau apa, kita nggak ngerti kalau tidak melalui dialog yang lebih dekat. Jadi sediakan waktu untuk itu. Saya tahu ini tidak mudah. Saya berharap Allah mudahkan dan kita diizinkan terhubung dengan komitmen ya. Oke, kemudian siapkan fasilitas. Tentu tadi semua fasilitas mental ya, fasilitas psikososial dihadirkan melalui sikap kita. Nah, sekarang fasilitas material juga penting dicek ya. Apakah ada kuota cukup ya, mungkin perlu power bank biar HP nggak kehabisan baterai, dan hal-hal seperti itu juga prepare gitu. Ya, apalagi kalau kita kerja di kantor, anak di rumah, ini lebih banyak lagi transfer perhatian yang harus kita berikan sebelum kita saling menjalankan rutinitas harian ya. Jadi maaf ya nak, Bunda sebenarnya sedih gitu, Bunda nggak bisa nemenin atau nggak bisa di rumah saat kamu belajar di rumah. Gimana perasaanmu? Anak-anak akan mengerti ya, mereka akan bilang, nggak apa-apa Bu, aku cuma sedih karena kemarin koneksiku putus, kuotaku habis, mungkin begitu. Ya kita hanya perlu saling mendengar aja ya. Kemudian gimana pola untuk menyiapkannya ya.
Mungkin ibu juga atau ayah dari kantor itu tahu jadwal anak. Oh, jam 8, jam 10.15 sama jam 2. Jadi di jam-jam itu 5 menit sebelumnya kita bisa WA. Nak, selamat belajar ya. Nggak usah terlalu bentuknya menyapa, bukan mengendalikan. Ayo kamu udah ini belum, siap di situ belum gitu ya. Tapi menyayangi. Selamat belajar ya, 5 menit lagi, selamat belajar matematika gitu. Kadang-kadang saya suka bilang sama anak saya itu salam ya buat Bu Ashfi gitu, walaupun dia nggak sampein lagi belajar. Tapi sebagai bentuk apa ya, saya tahu sebentar lagi dia ketemu Bu Ashfi gitu kan, belajar BK, bimbingan konseling siswa. Terus sebentar lagi dia belajar bahasa Arab gitu ya. Kita tahu gitu ya. Mungkin nggak sampai detail, tetapi beberapa lah kita tandai ya jadwal dia gitu. Kemudian capaian belajarnya tuh apa. Wah seneng banget Nak, ternyata bahasa Arabmu sudah sampai situ ya pelajarannya gitu. Misalnya anak saya yang kelas 8 ini, oh sudah sampai mudhofun ilaih, gitu ya. Mudhofun ilaih. Padahal saya baru belajar gitu. Dia sudah sampai situ. Berarti untuk yang itu kita bisa dong ya. Wah nanti Bunda belajar sama kamu ya. Hebat ya, alhamdulillah seneng banget. Hanif udah bisa belajar bahasa Arab. Kenapa coba seneng? Kenapa Bun? Bahasa surga ya Bun. Selain sampai surga, kan kita belum sampai surga nih. Oh aku tahu Bun, apa? Belajar bahasa Quran. Sip. Enak banget orang bisa bahasa Arab, dia bisa ngerti Allah bicara apa di dalam Quran gitu. Wah, Bunda bangga sama kamu gitu ya. Jadi apa namanya? Ya semacam itulah gitu ya. Kebahagiaan itu dibangun melalui relasi, komunikasi, dukungan ya dalam sisi next. Oke, sadari dan terima. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ya, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Apa sih suasana belajar yang menyenangkan itu? Yang memotivasi gitu ya, yang tidak bikin frustrasi, yang membuat anak ada reward bagi dia. Oh, aku tadi habis belajar ini, aku sekarang jadi bisa ini. Nah, sehingga ini butuh kerjasama bu guru dan mitra guru atau orang tua ya, bahwa setiap mapel itu sebelum kita sampaikan penting sekali untuk kita tunjukkan apa manfaatnya bagi anak. Jadi kalau kita mau ngajarin anak-anak misalnya, ya tadilah contohnya bahasa Arab gitu ya. SD ada bahasa Arab nggak nih? Bahasa Arabnya kan masih ini ya percakapan sederhana ya. Ya nggak apa-apa ya contohnya anak saya karena ini. Misalnya bahasa Arab tadi ya, itu di awal semester itu kita tanamkan dulu. Bila perlu 2 pertemuan itu khusus untuk menanamkan satu perasaan apa sih manfaatnya belajar ini semua. Selama 1 semester kita akan belajar ini ya nak, gitu ya. Terus bayangkan kalau melalui ilmu ini kamu jadi mengerti Allah tuh ngomong apa dalam Quran. Masya Allah gitu ya. Sedikit-sedikit belajarnya dari sekarang. Gimana? Nah, gitu ya. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al di situ itu menunjukkan segala jenis pujian. Jadi apakah itu sanjungan, rasa kagum, memuja, memuji ya. Kemudian bangga, itu semuanya kembali ke Allah. Wah, itu karena orang tahu artinya makna al di situ, dia punya penghayatan terhadap lafaz alhamdulillah. Sehingga misalnya dia, wah aku cantik, alhamdulillah. Aku cerdas, alhamdulillah. Oh gitu ya. Jadi nggak boleh berhenti sekedar aku cantik. Iya dong, gitu misalnya ya. Tapi tak naikin ke atas. Nah, makna-makna ini, manfaat-manfaat ini kita terjemahkan secara kreatif ya, belajar matematika misalnya. Buat apa sih? Misalnya hari ini anak SD apa? Belajar pembagian. Wah, mau nggak kita bisa membagi dengan adil gitu misalnya ya. Oke, sampai nanti mereka udah agak rumit tuh membagi bilangan apa istilahnya yang tidak genap dibagi gitu ya. Nah, sehingga mereka merasa terhubung dengan apa sih tujuannya
buat aku ya. Nah, ini suasana belajar yang menyenangkan. Sisi lain apa? Suasana belajar yang menyenangkan tuh di mana mereka merasa aman, merasa bisa berekspresi, ya bisa berekspresi. Jadi Bu Guru sapa dulu ya sebelum ngajar tuh, tanya kabar anak-anak ya, orang guru di sekolah. Terus orang tua di rumah juga bisa memberikan dukungan. 10 menit lagi masuk kelas ya, Dek ya, gitu. Selamat belajar ya, gitu. Itu loh, sesekali kita siapkan mungkin susu hangat atau coklat, minuman coklat es gitu ya, coklat dingin gitu. Sesekali secara sengaja gitu ya, kita hadirkan segera setelah dia belajar misalnya. Kemudian ciptakan rutinitas, bantulah anak-anak. Nah, kayaknya membantumu nggak kalau kamu punya jadwal yang terpola, badanmu jadi lebih seneng karena nggak kaget ya, bangun jam berapa, sarapan jam berapa, sholat duha jam berapa, tubuh kita itu ternyata butuh keteraturan nak. Nah, kita boleh diskusi, itu ada penelitiannya misalnya ya, bahwa tubuh yang ada rutinitas itu tubuh yang lebih sehat, mentalnya juga lebih bagus karena pada dasarnya kita ini makhluk yang menyukai keteraturan. Nah, itu semua bisa dihubungkan dengan kenapa ada syariat ya, kenapa sholat itu Allah sebar dalam waktu yang sangat ideal, subuh, berapa jam zuhur, berapa jam lagi asar, berapa jam maghrib, lantas isya, istirahat, bangun gitu kan. Nah, ritual agama itu juga mengajarkan keteraturan. Sehingga nilai-nilai apa ini? Nilai-nilai filosofi ya dari kehidupan itu juga masuk dalam atmosfer belajar di rumah. Kemudian bangun komunikasi yang persuasif dan apresiatif ya. Jadi iya gitu, kembangkan kemampuan komunikasi persuasif. Ya, gimana tuh Bu Hasni? Ya kita biasanya lebih senang kalau didukung dengan cara seperti apa? Ya kan, dihargai, dipuji, diapresiasi kan, daripada dipaksa, ditekan, diceramahi, dikhotbahi ya, apalagi dimarah-marahi itu kan bukan cara yang persuasif ya. Kadang-kadang malah jadi capek duluan sebelum belajar. Akhirnya belajarnya nggak masuk, anak juga nggak dapat apa-apa gitu. Mungkin yang terjadi malah harga dirinya menjadi buruk ya, konsep dirinya jadi buruk, dia merasa nggak layak jadi anaknya mama papa, nggak pantas untuk jadi anak yang soleh dan lain sebagainya. Akhirnya yang dikembangkan kan perasaan yang tidak bahagia gitu ya. Jadi nah, perhatikan misalnya untuk persuasif dan apresiatif itu butuh nada. Nah, ya bangunin anak, coba rubah nadanya. Hanif bangun, padahal dia masih merem-melek ya, otaknya, gelombang otaknya masih rendah gitu. Terus kita segak gitu dia. Nah ini kan shock, pagi yang buruk ya. Padahal untuk bisa bahagia belajar anak-anak kan perlu bangun dalam keadaan bersyukur. Rubah gitu ya. Hanif bangun nak, udah komat, subuh yuk. Nah, tepuk apa yang dia sukai disentuh atau mendengar nyanyi-nyanyian, bunyi-bunyian atau dibuatkan teh hangat atau apa yang biasanya membuat dia bangun dengan lebih rileks. Itu juga perlu kita kenali. Misalnya anak laki-laki saya itu ya itu cara saya bangunin dia, disentuh, kemudian saya katakan dengan tenang apa sekarang? Apakah sudah azan? Apakah sudah qomat? Apakah kesiangan? Apakah apa gitu? Ya terus beri waktu sebentar untuk dia duduk gitu dan doa gitu ya. Walaupun nggak dia lafazkan tapi selalu saya katakan berdoa bersyukur. Alhamdulillahillazi kita bunyikan ya ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur gitu ya. Ya nggak selalu bisa manis begitu, saya juga kadang-kadang juga hilaf ya. Tetapi secara umum hal-hal seperti ini harus diperhatikan ya. Itu lebih persuasif, itu lebih apresiatif dan itu lebih bermanfaat ya. Dia sudah waktunya sekolah tapi dia masih pengen main. Ya udah bilang, "Ibu lihat kamu masih main, Nak."
bukannya ini udah 5 menit yang lalu mulai belajar ya? Gimana, ada apa? Nah, kan gitu ya. Daripada kita teriak, ya Allah ya Rabbi, udah 5 menit telat, udah sekalian aja nggak usah sekolah. Begitu dia nggak sekolah, tambah uring-uringan kita. Kamu jadi apa? Nauzubillah min dzalik ya. Padahal anak masih SD gitu, masih panjang perjalanan dia ya. Apalagi kalau kita pengen dia masuk sekolah bagus lah ya, kuliah di PTN bagus lah. Jadi mau ceritanya masih panjang, dan untuk itu kan dia butuh bimbingan ya, dia butuh diapresiasi. Jadi kalau kita melihat anak melakukan hal yang tidak semestinya, satu, katakan apa yang kita lihat. Kamu masih tidur, nak? Bukannya 2 menit lagi, ya misalnya gitu. Sudah waktunya belajar bahasa Indonesia ya? Apa nak yang terjadi? Nah, bisa aja dia sakit, bisa aja dia migrain, bisa aja dia malu karena belum nyelesain tugas. Semua bisa terjadi jawabannya. Kalau kita memulainya dengan cara yang tepat, kita akan lebih dekat. Tapi kalau kita memulainya dengan marah gitu, kok masih geletak? Dia nggak bisa jawab. Dia hanya merasa dia buruk, titik gitu ya. Dan perasaan buruk itu kalau dia tabung terus-menerus, itu akan jadi racun bagi perkembangan dia. Nah, tidak sedikit anak-anak yang cerdas sekalipun kehilangan kemampuan kecerdasan ya, karena kan kemarahan itu kan mematikan ya. Ya jadi ya boleh marah, itu nggak ada masalah. Saya juga sering marah ya. Ya pernah lah gitu ya. Tetapi jangan marah-marah gitu ya. Marah-marah sebagai sesuatu hobi, pola, itu jangan, nggak ada manfaatnya. Ya, gitu. Kita mulai kembangkan komunikasi persuasi. Lakukan aktivitas rutin lainnya, seimbangkan kegiatan gadget non-gadget. Memang masa pandemi ini anak kan belajar lewat gadget, main lewat gadget, berkomunikasi lewat gadget. Memang berat, saya sendiri merasakan ya. Tapi memang kenyataannya yang real di depan mata tuh begitu gitu. Sehingga perlu usaha untuk menyadari anak-anak perlu aktivitas non-gadget. Akhirnya kan perlu kerjasama, perlu relasi lagi kan. Kalau kita nggak deket kan nggak bisa menemukan apa kegiatan non-gadget. Nah, Bunda ngerasa kegiatan kita kok gadget mulu ya nak ya, padahal kita tahu nih gadget nih sebenarnya ada jeleknya, banyak juga bahayanya. Nah, kita sudah selesai itu mestinya diskusi soal itu sama anak-anak, lantas kita list aktivitas non-gadget. Nah, misalnya nih anak saya kemarin baru beli lompat tali. Apa namanya? Apa sih namanya? Ya itu ya, buat lompat-lompat. Dan dia beli ukulele. Ya, murah. Nggak ada 100.000 itu ukulele itu ya, yang gitar kecil. Bukan gitar ya, nah, tapi ada tuh. Terus apalagi beli mainan yang disusun ke atas gitu ya, ya apalah gitu ya, non gadget. Kemudian aktivitas non gadget yang sifatnya sosial ya, ya aktivitas bercanda, berkasih sayang, cerita, dongeng ya, apalagi yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, aduh itu senang banget mereka kalau bisa aktivitas bermain ya sambil belajar gitu ya. Mungkin bikin lagu bareng, bikin puisi bareng, atau buat drama. Siapa yang masa kecilnya suka merekam drama ya, role play gitu kan. Karena dulu saya waktu kecil itu kan andalannya masih radio ya, dan kaset ya. Jadi salah satu kegiatan bersama teman itu merekam drama-drama role play gitu ya. Nah kalau sekarang apa? Mungkin basket yang halamannya luas bisa ngajak anak berkebun, memberi dia uang saku tambahan karena nggak dapat uang. Kemarin anak laki-laki saya itu bilang gini, wah ternyata aku rugi ya bun gitu, rugi 3 juta sekian gitu. Apa itu? Tak bilang, kok 3 juta sekian? Iya karena aku nggak dapat uang saku selama sekian bulan gitu. Masya Allah. Terus saya bercanda, saya bilang, oh bunda baru sadar ternyata untuk uang sakumu bunda kehilangan uang banyak ya. Jadi kita lakukan aktivitas-aktivitas non gadget, kembangkan kegiatan non gadget ya. Sekolah juga bisa memfasilitasi ya, mungkin bikin syiar kegiatan non gadget apa.
olahraga kah, memasak kah, sesuaikan dengan kelas dan integrasikan dengan kurikulum ya. Kemudian izinkan anak merasakan dan menyadari emosinya, bantu dan beri dukungan. Tolong ya ayah bunda ya, ini situasinya secara global paparan gangguan mental ini besar di dunia ini ya. Karena itu tolong lebih empati, lebih banyak lagi dialog-dialog ke arah ekspresi yang bisa keluar gitu ya. Jangan sampai kita nggak tahu bahwa anak kita mengalami satu kondisi emosi yang seharusnya kita tahu gitu. Kemudian yang terakhir adalah kendalikan sikap dan perilaku kita sebagai orang tua agar tidak menjadi toksik bagi anak ya. Nah, ini saya kan sedang bertemu orang tua ya, jadi saya minta maaf kalau memberi banyak PR ya. Saya sebenarnya juga tidak mudah ngomong kayak gini ya, karena saya tahu kondisi ayah bunda juga membutuhkan dukungan, tetapi saya percaya dan yakin ya, kita semua menyadari tidak ada orang yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anak kita kecuali diri kita ya. Allah sudah titipkan anak-anak kita pada kita. Allah percaya kita bisa ya. Ini amanah Allah dan saya percaya tidak ada orang tua yang mau mendidik atau memperlakukan amanah ini dengan cara yang serampangan ya, sembrono ya. Pasti kita semua ingin merawat titipan Allah ini dengan cara yang Allah suka. Nah, cara seperti apa yang Allah suka itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah itu seorang ayah, seorang kakek, seorang suami ya, yang sangat friendly dengan anak-anak, dengan cucu ya. Bahkan masih ingat ya kisah-kisahnya ya, bagaimana dekatnya Aisyah itu pada ayahnya sampai mendapat julukan apa? Anak yang ibu gitu, saking dekatnya gitu. Jadi dia anak tapi dia dengan Rasulullah itu begitu lembut, begitu dekat gitu. Rasulullah itu begitu cinta. Bahkan pernah dikisahkan Aisyah kecil itu pernah suatu hari diajak ayahnya, baginda Rasulullah ke masjid ya, dan baginda Nabi sedang sholat. Saat sholat seorang kafir, seorang Yahudi, kalau saya tidak salah itu meletakkan kotoran di pundak baginda Nabi, gitu ya. Nah, diceritakan di riwayat itu Aisyah marah karena rasa cintanya, karena rasa friendnya gitu. Dia yang masih kecil dan perempuan itu menantang gitu tanda petik ya, menghampiri orang yang memperlakukan ayahnya seperti itu ya. Lantas dikasari sama orang itu dan Aisyah sampai terjatuh gitu. Ya, dia membela ayahnya sampai sebegitu rupa, dekat sekali. Bahkan apa namanya, kalau saya tidak salah itu julukannya itu Ummu Abuha ya. Anak tapi seperti perlindungannya pada Nabi itu sebegitunya gitu. Karena kedekatan yang luar biasa. Rasulullah itu menggendong, menciumi anak-anaknya ya. Begitu juga cucunya ya. Pernah mendengar cerita bagaimana Hasan dan Hussein itu membuat Nabi menunda bangkit dari ruku atau menunda bangkit dari sujud untuk memfasilitasi cucu-cucunya agar puas bermain di atas punggung. Padahal lagi mengimami jamaah. Jadi jamaah sholat di belakang gitu ya. Itu pun toleran gitu demi anak-anak gitu ya. Jadi besarnya kasih sayang, besarnya prioritas gitu. Ya, itu luar biasa. Kemudian termasuk dalam mengajari ya anak-anak bertata krama itu dilakukan tidak dengan khotbah tapi dengan real. Misalnya waktu makan bersama itu saatnya mendidik anak adab makan, waktunya berjalan itu saatnya mendidik anak adab jalan, bukan diceramahkan ya. Kita tahu ya hadis yang menceritakan ambil makanan yang dekat gitu ya, makan dengan tangan kanan itu situasinya kan saat makan. Kan saat suasana makan tuh kan seneng kan, jadi bahkan ya semacam itulah kira-kira ya. Jadi saya ingin kita terhubung dengan hal-hal yang lebih substansial untuk mulai kita pikirkan di masa pandemi ini. Bu Hasni setuju kalau yang kita prioritaskan adalah mental spiritual, kognitif intelektual iya, tapi bukan prioritas
Maksud saya gini, jangan sampai kita mengorbankan kebahagiaan hanya untuk capaian-capaian prestasi yang kita anggap prestasi. Karena boleh jadi ya justru tindakan-tindakan dan emosi positif itulah jembatan natural untuk mereka berprestasi kelak ya. Dia akan ingat, dia akan mengenang bagaimana dia merasa lebih dikenali, bagaimana dia lebih merasa didukung ya, bagaimana dia merasa lebih dibimbing di masa ini, sehingga itu akan menjadi modal belajar dia, motivasi dia untuk lebih bahagia mencari ilmu gitu. Nggak tahu, setuju nggak ayah bunda ya? Jadi ya idealnya semua selaras, berjalan bersamaan. Tapi jika kita harus memilih, maka pilihlah hal yang lebih substansial. Jangan emosional dan habis waktu kita untuk marah atas nama belajar gitu. Padahal belajar membutuhkan ketenangan hati, kenyamanan batin, dan kejernihan pikiran. Jadi sebenarnya juga apa yang kita sebut memprioritaskan akademik, itu kadang-kadang justru menjauhkan dari tujuan karena cara yang kita gunakan tidak tepat atau tidak sesuai. Jika kita memang ingin mendekatkan anak-anak dengan capaian akademik, maka itu membutuhkan syarat, ketenangan, kenyamanan, dukungan, dan perhatian gitu ya. Sehingga upaya-upaya yang lebih nggak kelihatan ya, halus gitu, doa kita ke anak-anak. Ya bunda, ini pandemi ini saya punya kebiasaan mendoakan anak-anak secara konkret. Jadi waktu sholat jamaah, ada sholat tertentu yang mungkin dia nggak ke masjid gitu, sholat bersama saya sama ayubnya itu memang didoakan yang konkret. Ya Allah, alhamdulillah, makasih kami bisa belajar, tetap belajar di masa pandemi ini ya Allah. Ya Allah, terima kasih UTS yang menyenangkan, Hanif selesai mid semester, berhasil menuntaskan UTS-nya dengan baik. Ayu Atifah juga selesai UTS-nya, UTS pertamanya semasa kuliah. Ya. Dia kan kuliah tahun pertama, jadi belum menginjakkan kaki ke kampus, tapi udah belajar, udah macam-macam ya. Udah UTS dan sebagainya. Anak-anak butuh ini semua. Nah, terserah, modifikasinya terserah. Bentuk agar kita bisa memberikan mendampingi ya mereka agar lebih nyaman dalam belajar. Oke, saya kira waktu kita, saya sudah menghabiskan waktu banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Slide saya titipkan untuk di-share kepada orang tua, boleh didiskusikan di forum orang tua dan lain sebagainya. Salam sayang untuk anak-anak, kita akan mulai diskusi, saya akan mulai berhenti bicara. Mudah-mudahan yang sedikit ini berarti banyak karena diterima oleh hati yang lapang. Mudah-mudahan yang sederhana ini jadi istimewa karena diterima oleh hati yang sadar terhadap peran yang Allah titipkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan saya kembalikan ke moderator. Ya, Masya Allah, terima kasih kepada Bu Hasni ya yang sudah menyampaikan paparan sangat luar biasa ya Bunda. Memang di masa pandemi seperti sekarang ini ya, kita harus banyak-banyak sabar, ikhlas, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Baik, untuk sesi berikutnya kami persilakan Ayah Bunda, Ustaz saya untuk berdiskusi dengan Bunda Hasni ya. Jika ada pertanyaan, monggo silakan. Begini Bunda, supaya anak kita tumbuh menjadi pribadi dan generasi yang baik atau zuriyah thayyibah sebagaimana yang diharapkan, penjelasan sudah sangat jelas dan sangat bermanfaat. Namun mohon penekanan kembali poin-poin penting tentang bagaimana pola asuh orang tua atau strategi yang tepat dalam membangun kedekatan kebahagiaan dengan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya dari orang tua yang sibuk kerja karena berbagai faktor. Begitu Bunda. Iya, jadi yang saya tangkap ada poin, ada problem ya yang dialami orang tua di tengah kesibukan ya Bu Pika ya. Iya. Di tengah kesibukan, bagaimana kita tetap menerapkan pengasuhan ya yang bisa menghadirkan kedekatan dan kebahagiaan. Iya sih, ya saya kira tidak mudah juga memang ya.
kita punya beban ganda gitu ya. Mungkin beberapa beban ya yang harus kita atur ya. Ya Bu Hasni mungkin termasuk yang agak beruntung di masa pandemi ini karena sedang tugas belajar, pembelajaran jarak jauh, jadi saya malah pulang gitu dari Ciputat ke Jogja, bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, nemenin anak penuh. Mungkin ada orang tua yang justru sekarang lagi sibuk, kemudian bekerja dari kantor, tapi anak sepenuhnya di rumah. Gimana bisa dekat, gimana sebenarnya menerapkan itu semua. Ya, kendala seperti ini mau nggak mau juga adalah bagian yang perlu kita terima, itu satu ya. Jadi semua hal yang nggak terhindarkan itu membutuhkan penerimaan. Ya, karena mengeluhkannya akan menambah beban ya. Jadi semua yang tidak terhindarkan itu membutuhkan penerimaan. Tak terhindarkan misalnya ya, harus bekerja di luar rumah. Nah, kalau sudah ada penerimaan, maka kita lebih lega. Ya, yang berikutnya adalah sampaikan, akui perasaan kita dan apa yang sebenarnya kita harapkan pada anak kita. Jadi itu tadi Bu Hasni sarankan ya, secara aplikatif katakan pada anak kita, Bunda minta maaf ya nak ya, di saat kamu belajar di rumah, Bunda bekerja di kantor. Sebenarnya Bunda pengen bisa bekerja dari rumah. Ini Bunda sudah usahakan, misalnya ya, kalau WFO itu kayak suami saya kan bekerja di kantor, dia 5 hari kerja itu 3 hari di kantor, 2 hari di rumah, gitu. Saya nggak tahu apakah ya Bunda juga ada kemungkinan memodifikasinya begitu. Kemudian dari sisi jam, ya. Kemudian selama dari kantor, Bunda punya waktu rutin untuk menyapa anak. Misalnya waktu-waktu sholat ya, menyapa anak waktu-waktu sholat atau waktu-waktu belajar, sapa. Dan katakan pada dia, nak, Bunda sebenarnya pengen bersamamu, mendampingimu belajar. Karena Bunda bekerja di kantor, Bunda akan menyapamu ya, kalau kamu pas menjelang belajar atau waktu sholat gitu. Ya, buatlah, kirimkan itu sebagai bentuk penghargaan dan dukungan, bukan monitoring dan tekanan ya. Jangan bilang nanti mama awasi loh dari kantor, tetap bukan itu. Sudah cukup ya pandemi ini menekan kita semua, jangan lagi kita tambahi dengan suasana yang begitu ya. Jadi gitu ya ayah bunda ya, modifikasinya begitu. Nah, secara umum pola asuh yang disarankan oleh banyak ahli adalah pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif itu adalah, jadi kalau pola asuh itu punya 2 komponen, yaitu daya tanggap dan daya harap. Ya, daya tanggap adalah kemampuan orang tua untuk merespons kebutuhan anak. Itu daya tanggap. Jadi orang tua yang tanggap, oh ini anak lagi sedih, oh ini anak lagi ada masalah, oh ini anak lagi seneng, oh itu namanya daya tanggap. Terus kita meresponnya dengan tepat, itu daya tanggap. Ya, kemudian daya harap itu kita menuntut atau berharap. Kamu perlu begini, kamu harus begini, kamu semestinya bisa begitu, itu daya harap. Nah, pola asuh otoritatif itu, pola asuh di mana daya tanggap itu sedikit lebih besar daripada daya harap. Gimana? Daya tanggap sedikit lebih besar daripada daya harap. Jadi, bukan nggak boleh berharap, boleh. Anak tuh juga senang kok kita harap-harapkan. Bunda senang kalau kamu bisa bangun sebelum subuh, atau setidaknya itu segera setelah qomat, boleh. Tapi respons kita, daya tanggap kita juga sama atau lebih besar sedikit. Misalnya dia bangun gitu subuh, maka segera berikan apresiasi ya, tepuk pundaknya. Ya Allah, alhamdulillah, makasih ya nak ya. Bangga sekali Bunda, kamu mampu melakukan itu. Katanya kalau kita bisa melakukan itu 40 hari terus menerus, itu akan jadi kebiasaan yang permanen loh. Mau nyoba nggak misalnya? Nah, itu daya respons, daya harap dan daya tanggap saling gitu ya. Saya minta maaf, nanti mungkin bisa dilengkapi. Oke, yang kedua, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Fauyan. Gimana Bu Pika? Langsung saya baca atau gimana? Dijawab. Saya sambil ngecharge. Iya. Yang dari Pak Fauzan ini yang barusan sudah dijawab sama Bu Hasni. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ya. Ya.
Ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari motif positif ya. Non sewu saya bacakan. Bagaimana mengajar akhlak atau adab murid terhadap guru, sedangkan sekarang murid tidak bisa melihat dan interaksi langsung dengan teladannya, yaitu guru. Ayah Bunda, betul sekali ya, untuk belajar adab perlu praktek langsung ya. Nah, sejangkau yang bisa kita lakukan, tetap kita lakukan. Misalnya, saya mengapresiasi anak saya karena dia rajin menghidupkan video. Jadi kalau dia belajar, dia on video, dia rapi, dia pakai baju sekolah, dia sisir rambutnya, ya, dia letakkan perlengkapannya itu dengan tepat. Nah itu kita hargai. Makasih anak ya, udah senang lihat kamu takzim gitu kan. Terus cermat. Kalau gurunya manggil, Hanifan Sorul Haki, iya Ustadz, iya Ustazah, misalnya, ya coba apa menurut pendapatmu? Itu kan saya dengar dia menjawab ya, dia menjawab. Kemudian setelah dia belajar boleh kita apresiasi. Ih tadi Bunda dengar kamu menjawab suka deh, dah gitu aja, ya nggak usah ceramah. Nah gitu, itu namanya ini Bu, nggak usah ya. Itu namanya bentuk perhatian sekaligus apresiasi. Kemudian ada apa lagi ya, sejangkau yang kita bisa dalam komunikasi dia di virtual itu kita apresiasi ya Bunda ya. Kemudian guru-gurunya juga memberi ruang anak untuk mengembangkan pengajaran adab. Misalnya berterima kasih pada anak-anak yang sudah tepat apa ya, atau sudah santun atau hadir selalu. Makasih ya, sebut aja namanya, nggak apa-apa. Habis waktu 5 menit gitu ya untuk menyebutkan rasa terima kasih. Dan anak yang belum tepat sebut juga namanya saat mereka melakukan dengan tepat. Misalnya ya yang biasanya bolos hari ini datang, sebut waktu dia datang. Makasih ya Mas Andri udah datang tepat waktu hari ini, good. Nah ya, jangan waktu dia nggak hadir justru kita tanya-tanya, kita sebut-sebut. Ini gimana sih temenmu kok nggak datang, bolos terus, jangan ya. Tentu seperti itu ya. Kemudian apa namanya, lebih esensi lagi adalah saatnya sekarang kita mengajarkan akhlak dan adab dari rumah ya, karena akhlak dan adab yang diajarkan di rumah itu nanti akan dia transfer kemanapun ya, ke guru kah, ke teman kah, ke lingkungan di luar sana. Sekarang mau nggak mudah, Bu Hasni akui terus terang pengajaran akhlak dan adab ini tantangannya banyak ya, karena media sosial lah paling nggak, itu yang merupakan tantangan real ya. Bagaimana ekspresi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, kemudian pendewaan terhadap hak asasi manusia yang kebablasan, itu tantangan tersendiri. Jadi memang kita perlu pertengahan gitu ya. Apalagi kalau anak-anak udah remaja. Saya juga dengan remaja saya katakan, Bunda senang kita deket ya, tapi lihat risikonya. Ya kalau pas dia lagi tanda petik lagi kurang ajar gitu ya, lagi tidak memperhatikan adab, itu saya bilang, saya bercandainnya gini, aduh resiko deket sama anak nih. Dia paham maksud saya, maksudnya kedekatan itu bukan berarti kita kehilangan adab gitu, respect gitu ya, karena yang butuh bukan orang tua sebenarnya, dia. Karena saya misalnya ya, saya katakan sama remaja saya, Bunda mungkin nggak keberatan digituin, tapi penilaianmu di sisi Allah gitu ya. Jadi Bunda mungkin nggak apa-apa, tapi Allah gimana? Pasti Allah nggak suka. Berarti kan penilaiannya buat kamu, bukan buat saya gitu ya. Artinya adab itu adalah hak dia di hadapan Allah, bukan hak, tidak melulu soal hak saya atau hak guru. Guru tidak disopani itu nggak masalah gitu, iya kan? Ya, guru tidak disopani itu dalam makna yang dalam itu kan nggak masalah, karena guru kan sabar, guru kan selalu memaafkan. Tapi buat anak gitu, buat dia di hadapan Allah gitu ya. Jadi kita tapi ada kalanya juga orang tua tersinggung gitu ya, masa sama orang tua gitu, Bunda tersinggung, nggak apa-apa kita sebut ya, Ayu misalnya, atau Dek atau Kak, Bunda tersinggung loh digituin, Bunda sedih, kamu kok bicaranya kasar. Boleh kita ngomong kayak gitu, Bunda sedih, Bunda juga khawatir di sisi Allah itu juga
membuat Allah nggak ridho. Boleh bicara seperti itu ya, tapi nggak usah balik menyerang gitu ya. Wah, itu malah kita ngajarin dia tidak beradab gitu. Jadi mengajari adab itu memang seninya adalah membuat nyata apa ya, proses belajar itu menjadi lebih nyata karena kita melibatkan kesadaran emosi, kesadaran nalar, ya, kesadaran tubuh gitu loh. Misalnya dia duduk dengan cara yang menurut kita kalau dia lakukan itu di luar mungkin dia akan bermasalah gitu. Ya, kalau kita sudah pernah memberi dia di pendidikan tentang bagaimana sikap yang tepat, maka kan kita bisa mengatakan perbaiki dudukmu, kan gitu aja ya. Kita bisa mengatakan begitu. Oke, mungkin itu dulu. Ini pertanyaan yang berikutnya dari Mas Bowo ya. Bagaimana cara membuat anak lebih fokus dalam masa pandemi ini? Mengingat sebelum ada pandemi, pembatasan penggunaan gadget pada anak bisa berjalan efektif berbanding terbalik dengan sekarang. Ya, monggo Bu. Oke, maksud ayah kita ini adalah jadi nggak fokus karena bergadget gitu ya. Ya, ini termasuk wilayah yang harus dibicarakan sama anak-anak ayah ya. Jadi ayah ajak anak-anak untuk membicarakan masalah ini masalah bersama. Saya senang kalau kita bisa mengembangkan dialog ya. Jadi salah satu yang mungkin ya sangat membantu anak-anak untuk lebih terkelola itu adalah dialog. Ajak anak dialog. Jadi tadi ya Bu Hasni bilang sempatkan gitu, ada dialog rutin gitu ya. Nah ini bisa diangkat jadi tema dialog keluarga. Termasuk bukan hanya buat anak-anak, buat kita semua. Kita juga sering terjebak kan, sibuk gitu, sibuk bergadget sampai kita nggak sempat merespons anak-anak dengan tepat. Dia nanya apa, kita jawab apa, ya dia mau ngapain, kita juga nggak ngerti gitu ya, karena kita semua sibuk dengan gadget. Ini ancaman, tantangan ya, ancaman sekaligus tantangan di dunia digital. Jadi pembatasan itu kita bicarakan. Misalnya, ini anak SD kan idealnya kan belum dikasih gadget, tapi beberapa orang tua karena sudah kerja dari kantor, mereka memberi gadget. Ya, nah sebelum memberi gadget itu dialogkan betul. Anak harus siap karena gadget ini barang apa istilahnya memiliki dua sisi ya, manfaat sekaligus bahaya. Nah itu udah kita sampaikan belum? Manfaatnya apa, bahayanya apa gitu. Itu kita sampaikan ke anak. Nah, idealnya ayah belum bisa memberikan gadget ini buat kamu karena memang ada batasan usia, batasan penggunaan, cara pemakaian. Ibarat barang itu ini bukan barang yang bisa dilepas gitu loh. Tapi dia harus lengkap dengan manualnya. Nah, manual booknya itu nggak hanya soal gimana cara pemakaian secara material, tapi gimana cara pemakaian secara mental. Digunakan untuk apa, untuk tujuan apa, bersama siapa, konten sehat itu apa saja, jam yang sehat itu toleransinya berapa lama, apa aktivitas yang perlu dia lakukan untuk menyeimbangkannya gitu ya. Itu semua harus dibicarakan dengan anak. Misalnya saya dan Hanif itu walaupun waktu itu kami belum digital banget ya, karena itu kan berapa 9 tahun yang lalu kan, kondisinya belum seperti sekarang. Tapi dialog tentang konten itu udah selesai saya berikan waktu dia menjelang kelas 1 SD ya, bahwa Nip, kamu tahu nggak Nip, banyak loh orang-orang yang jualan konten porno, jualan konten kekerasan, biar mereka tuh dapat duit banyak gitu. Apa itu Bunda? Sini yuk kita. Kamu mau Bunda ceritain? Mau. Nah, saya cerita. Tapi dia nggak punya gadget. Saya cuman siapa tahu dia terpapar karena kan ada tetangga, Pak D, teman ya, tantenya dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya katakan salah satu bisnis paling menggiurkan, paling menguntungkan di dunia itu bisnis pornografi. Ngalahin bisnis, Bapak Ibu tahu ya, bisnis pornografi itu mengalahkan bisnis nuklir ya, alat perang ya. Jadi kalau katanya alat perang itu memberikan keuntungan besar bagi negara adidaya ya, lebih besar bisnis pornografi ya. Orang jualan konten porno itu
luar biasa ya. Karena kontennya sendiri kan ya diperoleh tanpa biaya ya, tanda petik ya. Nah, terus apa bentuknya? Ya udah, sekarang agak sulit kalau kita mau sterilisasi kan, nggak mungkin. Maka saya ambil imunisasi. Imunisasi itu memasukkan virus sedikit untuk membuat dia kebal. Nah, jadi saya masukkan virus itu sedikit. Bisnis pornografi itu kayak gini barang jualannya, kontennya kayak gini. Ambil satu pic ya, satu gambar porno yang nggak usah terlalu norak gitu, dia juga masih TK waktu itu TKB, tapi itu udah bikin dia jegirat gitu ya. Ih, ini cuman kan kita udah nih Bunda liatin nak ya, apa yang disebut dengan bisnis pornografi. Ih, nggak boleh ini Bunda. Inna nuhina anturo auratuna. Keluar hadisnya karena masih TK ya. Jadi sebelum hormon seksualitas itu aktif, kita udah selesai dialog soal itu. Nah, terus, tos, hebat Hanif. Jadi boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Inna nuhina, kita dilarang menampakkan aurat kita. Hadis dilarang menampakkan aurat kita. Good. Jadi apa yang dilakukan kalau lihat kayak gini? Aku nggak lihat, aku nggak pernah lihat. Iya. Nah, bisnis ini itu masuk tanpa permisi. Suka nongol di layar. Oh, tinggal disilang. Mana nak silang? Ini. Coba silang. Hilang. Oh, pinter, tos. Ya, Bunda setuju. Berarti Hanif hanya memilih konten yang sehat, yang Hanif pengen lihat dan bertujuan baik. Nah, konten yang nggak sehat itu ini salah satunya. Terus konten kekerasan. Orang sampai ya, ini kan anak-anak sekarang mulai, maaf ya, self harm itu sekarang angkanya sampai 37% menyakiti diri sendiri. Jadi anak remaja itu melukai diri sendiri karena gangguan mental ya. Tetapi mereka mudah melakukan kekerasan itu mungkin juga karena terpapar, ya kekerasan itu biasa gitu loh di konten-konten, bahkan jadi bahan lelucon gitu. Itu ya Allah gitu. Kita perlu dialog betul. Makanya dan dialognya itu kalau bisa ya SD ini gitu, jangan nunggu mereka udah aktif hormon remajanya ya, yang itu bisa tidak lebih mudah gitu ya. Oke, jadi gadget kita kasih itu sepaket sama manual book. Nah, manual booknya itu bukan manual book yang disertakan dalam jualan HP, tapi keluar dari dialog kita ya. Maksimal 2 jam untuk bergadget di luar belajar. Itu saya katakan, walaupun kadang dilanggar ya. 2 jam ya Nif, karena lebih dari itu nggak sehat untuk mata, otak, sosialisasi, untuk ini. Oke Bunda gitu ya. Dia punya waktu untuk mabar, main bareng teman. Nggak apa-apa, saya tahu itu nggak mungkin saya cegah, saya nggak. Tapi saya katakan ya kamu perlu bermain, dan dia kan nggak terhubung sama temennya, sehingga mabarnya kan virtual. Mabar virtual ya game online. Game online itu lucu sih, saya nggak apa-apa misalnya dia bilang mundur, burimu loh, ono kui, loncat, itu kayak ketemu gitu ya. Jadi mereka main bareng itu. Tapi semua dalam monitoring. Kita tahu dia main apa, dengan siapa, berapa lama. Nah, kadang-kadang juga kita nggak tahu gitu ya waktu persisnya, tapi setidaknya dia tahu kalau dia punya kesepakatan dengan kita, sehingga dia nggak marah waktu kita ingatkan, karena sudah deal. Jadi misalnya saya bilang, ini kan dia mau ikut lomba ya, misalnya ya dia mau ikut lomba, Bunda aku mau ikut lomba bahasa Inggris. Wih, good, bagus banget, Bunda dukung, Bunda senang. Saya temenin dia belajar bahasa Inggris itu ya. Kemudian saya bilang, orang yang sudah memutuskan ikut lomba itu akan lebih keren kalau dia memutuskan jadi juara, saya bilang gitu. Walaupun hasilnya terserah ya, tetapi keputusan untuk menjadi juara itu keren. Kamu mau nggak memutuskan jadi juara? Mau, dia bilang. Ya oke, kalau gitu selaraskan dengan usaha. Oh, jadi belajar. Begitu saya lihat dia main gitu, main. Nif, kemarin kamu memilih untuk berlomba dan memutuskan untuk jadi juara, apa nggak sebaiknya kamu ganti jam mainmu itu dengan belajar? Itu dia, anak-anak nggak akan marah karena udah ada dialog. Nah, sekali lagi ya, aturan-aturan dan tuntutan yang berbasis dialog itu membuat anak
apa ya, punya otonomi gitu loh ya. Jadi dia, oh iya ya, aku kan bilang begitu, oh iya ya, ayah kan semuanya bicarakan baik-baik. Nah, iya kan, kita kan juga pengen begitu kan. Kalau kita berrelasi sama orang tua kan kita pengen semua dibicarakan baik-baik ya. Bahwa anak kita itu belum punya kontrol seperti orang dewasa. Padahal kita yang dewasa juga suka nggak terkendali ya. Itu kita toleran, tetap membimbing. Jadi tetap ingatkan. Misalnya kita evaluasi di hari Jumat yang satu pekanan itu kita evaluasi gitu. Makasih ya sudah begini. Nah, ayah melihat Mas misalnya kita sebut ya, Adik Andi kebablasan main gadgetnya, nggak terkontrol waktunya, lebih dari yang disepakati. Kira-kira gimana dong? Apa dong yang bisa membantu kita? Padahal kita tahu untuk sehat kita harus membatasi penggunaan gadget. Jadi dibicarakan lagi, kemudian dievaluasi, kemudian dibimbing lagi, dibimbing terus. Yang selanjutnya masih ada ini tugas Iya. dan insya Allah kami untuk tidak nanya lagi karena memang batasan waktu. Ini pertanyaannya selanjutnya dari Sultani ya. Beliau seorang ustadzah Kiki ya dari Istiqomah Albab. Beliau bertanya bagaimana cara kita menghadapi dan menjaga mood diri kita sebagai orang tua agar sabar menemani kita. Pertanyaan dari Ustazah. Makasih ya Bu Kiki. Iya, makasih Bu Kiki. Mungkin mudah-mudahan banyak yang bertanya begini ya. Karena kelihatannya banyak dari kita yang punya pengalaman begitu ya. Termasuk saya ya. Kita semua berlatih untuk mengendalikan mood ya, mengendalikan emosi. Nggak apa-apa. Udah bagus banget kalau kita punya pertanyaan begini, itu saya udah bahagia sekali ya. Pertanyaan yang harus kita ulang-ulang pada diri kita sendiri. Gimana caranya agar aku bisa mengendalikan emosiku? Bagaimana caranya agar aku bisa menata moodku, ya Allah, gitu ya. Itu pertanyaan yang memang harus kita reminder secara berkala. Itu artinya kita sadar bahwa emosi kita bisa meracuni anak. Mood kita itu bisa mengotori anak gitu. Maka makasih Ustazah sudah bertanya. Nah, caranya satu, yakini bahwa anak perlu belajar mengendalikan emosi dari kita. Oke? Jadi katakan, loh anak, kita mau nggak anak kita punya kendali emosi yang baik? Kita mau nggak mood anak kita itu terkelola dengan bagus? Pertanyaan saya selanjutnya, dari mana dia belajar? Ya, dari kita. Ya, jadi sebenarnya kalau kita punya kesadaran pengasuhan yang kuat, maka itu udah setengah berhasil. Kita pasti punya dorongan dan keyakinan untuk mengendalikan emosi, sehingga jadi lebih mudah. Nah, sekarang baru saya masuk ke prakteknya. Terus gimana Bu Hasni cara mengendalikan emosi? Emosi ini perlu kita pengaruhi. Siapa yang bisa mempengaruhi emosi kita? Diri kita sendiri. Ya, caranya apa? Sebelum kita kendalikan, dia kita sadari. Jadi, pertama sadari emosi yang muncul. Dan terima, akui apa adanya. Jangan dimarahin. Ya, seret, marah gitu. Nah, ini kesadaran pengasuhan, ya. Kita sadari emosi kita. Gimana Bu Hasni? Karena orang lagi emosi, gimana mau sadar? Namanya juga lagi emosi, gitu. Iya, betul. Caranya pindahkan ke nafas. Sedikit aja kesadaran pengasuhan itu ada, terinstall, insya Allah bisa. Jadi begitu kita tahu darah kita naik ya, muka kita panas, kan ada sensasi tubuh. Nah, sensasi tubuh itu kan bisa disadari. Mata kita melotot gitu misalnya ya. Kemudian itu semua adalah kiriman pesan fisik. Begitu terasa sedikit saja sensasinya kan langsung bisa sadarin aja. Langsung pindahkan ke nafas, atur nafas. Boleh nanti cari namanya nafas diafragma. Ini kalau nggak begitu jelas karena terbatas ya. Ini saya lakukan. Ini nafasnya masuk ke perut ya, Bunda ya. Ini gini, lagi marah gitu ya. Allah. Nah, tarik nafas lewat hidung, ini ke perut,
nanti otot dada, otot diafragma itu akan membuka sehingga oksigen masuk ke paru-paru lebih banyak. Ya, sehingga dia akan mengirim ke seluruh tubuh termasuk ke otak ya, ke bagian tubuh lain itu lebih optimal. Nah, alhamdulillahnya waktu kita narik dan hembusin nafas itu kita kan rileks. Orang menghembuskan nafas itu pasti ada respon rileks. Coba. Jadi nggak bisa kita itu marah-marah bersamaan dengan menghembuskan atau menarik nafas. Nggak bisa. Dia memang kerjanya gitu. Allah. Nah, boleh juga kita kalau yang sudah terbiasa istighfar dan istighfar itu menenangkan hati, istighfar aja. Istighfar itu dalam setiap ujungnya itu akan membuat kita menarik nafas secara otomatis. Misalnya ya. Ya nih, astagfirullah. Nah kan? Astagfirullah. Astagfirullah. Akan terjadi ritmis, ya. Ya, kalau kita lagi marah versinya jangan yang panjang, astagfirullahalazim, alazila, jangan. Jadi yang pendek agar dia ada pola ritmis. Ya, astagfirullah. Nah, ujung dari konsonan H seperti kita melafazkan Allah, astagfirullah, alhamdulillah, Allah, itu menurut hasil riset itu salah satu konsonan yang menenangkan. Ya, ada beberapa konsonan itu yang salah satunya adalah H. Makanya kita kalau habis capek, garap tugas itu kan kita secara otomatis gimana? Melepaskan nafasnya. Gitu ya. Itu otomatis. Masya Allah, nama Allah itu berujung H. Allah. Saya lebih suka sebut nama Allah waktu melepaskan nafas. Allah. Itu menenangkan ya. Jadi tenangkan dulu, selagi jantung kita masih berdegup kencang, nafas kita masih ngos-ngosan karena marah atau emosi, selamanya yang keluar dari mulut kita nggak akan enak. Yakin, semuanya nggak akan enak. Yang keluar dari pancaran mata kita nggak akan enak. Tangan kita nggak akan nyaman. Tapi kalau kita sudah sadar perasaan kita, tarik dan hembuskan nafas, ya mungkin 5 kali lah Bunda ya, paling enggak. Allah, gitu. Nah, waktu kita menghembuskan nafas, itu kita dialog sama diri kita. Kamu kenapa, Hasni? Oh, iya, kamu capek, kamu bosan, kamu marah, kamu merasa frustrasi, kamu merasa nggak sanggup kalau harus begini lebih lama. Iya, kamu memang nggak sanggup tanpa pertolongan Allah. Kamu mau lebih kuat, kamu mau belajar tawakal. Kira-kira gitu dialognya. Itu dialognya, ya. Terserah yang lain mau modifikasi, apa yang terjadi padamu? Oh, aku kemarin tadi malam habis ribut sama si ayah, sama bapaknya, anak-anak gitu. Sebel banget karena dia nggak mau minta maaf dan nggak. Oh, kamu lagi sebel sama itu, iya. Ya, aku tahu. Tapi kamu tentu nggak mau kalau itu meracuni relasimu dengan anak kan? Oke, kamu mau meletakkan masalahmu itu dulu? Mau. Jadi sama kayak kita merayu orang. Kalau orang lagi marah, itu kalau kita tambah marahin kan tambah kacau. Maka kita perlu menenangkan dia. Nah, pada diri kita juga sama. Kita tenangkan kamu. Apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan. Wah, lama sekali waktunya Bu Hasni. Tidak apa-apa. Namanya latihan. Nanti kalau sudah terbiasa, cepat. Ya, marahnya mungkin berapa menit, segera tenang. Gitu. Nah, untuk menenangkannya awalnya memang lama. Bila perlu kita istilahnya itu time out. Jadi pergi dari anak itu memang balik kanan, maju jalan, masuk kamar, tenangkan diri, gitu. Dan jangan bicara sebelum jantung kita ritmis. Karena yang keluar dari jantung yang kacau, yang chaos itu jelek. Ala wa inna fil jasadi mudghah fa iza solahat solahal jasadu kulluh. Kata Nabi ya, ingatlah di dalam badan itu, jasad itu ada segumpal daging yang apabila dia apabila dia baik seluruhnya. Ya, faiza fasadal jasadu kulluh. Apabila dia buruk seluruhnya. Ala wahya qalbu, dan ingatlah segumpal daging itu adalah jantung. Ya. Nah, sehingga jantung itu kalau dalam
ilmu psikologi tasawuf itu bentuk jasad dari hati. Jadi bentuk jasad dari kolbu itu jantung. Bentuk batin dari kolbu itu hati. Jadi kalau kita bilang bersihkan hati, jagalah hati, itu bukan liver, bukan hati dalam bentuk jasad, tapi hati dalam bentuk batin. Nah, yang dalam bentuk jasad itu jantungnya, yang berdetak selalu bahkan saat kita tidur ya, yang dia seirama dengan gerakan nafas, itu dilatih agar dia memuat zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, kita latih. Begitu ya. Sebentar. Nah, jadi nanti iramanya bisa lebih pendek. Jadi prakteknya sebenarnya gini doang. Emosi, sadar, pindahkan ke jantung, pindahkan ke nafas, 5 tarikan, sampai ritmis, dialog, notice, oh iya, aku kecapean, oh iya, dia sebenarnya juga, dia selamanya butuh bimbingan. Insya Allah, siap. Oke. Nah, baru respon baru. Maaf ya nak, bunda tadi berlebihan. Maafkan bunda, tadi bunda tidak perlulah bunda marah seperti tadi. Maafkan bunda, mau memaafkan bunda, nggak apa-apa. Atau anak kita jawab nggak mau, nggak apa-apa juga. Orang belum mau memaafkan ya kan, nggak bisa dipaksa. Ya, nanti baru ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah nyaman, udah minta maaf ya gitu. Kita meneladankan anak agar mau memaafkan, minta maaf. Itu semua pelajaran-pelajaran yang real dalam keseharian. Nggak usah merasa itu asing ya, itu biasa aja. Maafkan bunda ya, bunda tadi berlebihan gitu. Mau kan maafin bunda? Ya bunda misalnya, ya udah yuk. Apa sih sebenarnya ya, yuk kita bicarain yuk. Bunda tuh cuman sedih karena lihat kamu 2 hari ini belajarnya kok cemberut aja, terus susah dibangunin, susah di ini, susah diginiin. Jadi bunda tuh sedih, bunda khawatir nanti kalau misalnya nilaimu nggak bagus, kamu juga nanti yang akan merasa tertinggal. Nah bunda nggak tahu tuh gimana caranya ya, kamu adik juga gimana, adik sedih nggak sebenarnya kalau kondisinya kayak gitu. Nah itulah cara berdialog yang mencerdaskan emosi, sehingga dia akan mengeluh ya, memang aku 2 hari ini tuh sebel karena misalnya dia bilang jaringanku tuh susah, atau misalnya aku nggak paham bu guru tuh ngomong apa, matematikanya nggak kayak waktu kemarin gitu, itu nggak bisa dihitung misalnya ya, itu kan bilangannya negatif, masa dibuat minus, di penjumlahan kok minus, misalnya apapun boleh dia keluhkan dan semuanya itu nyata kalau kita memberikan ruang dialog ya. Ya, mohon maaf kepada ayah bunda ya, keterbatasan waktu, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini kami inventaris dulu, nanti mungkin kita akan tanyakan secara tertulis kepada Bu Hasni ya. Nanti mungkin juga bisa diberikan jawaban melalui WA atau media yang lain. Ya, terima kasih kepada Bunda Hasni yang sudah memberikan paparan di webinar ini, Masya Allah sekali. Bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai orang tua dan juga sebagai guru ya, baik Ustaz maupun ustazahnya. Insya Allah akan sangat baik sekali pada. Dan sebagai penutup, bahwa belajar bersikap dan berpikir positif serta berjiwa besar untuk masa yang seperti sekarang ini bagi kita semua sebagai orang tua adalah sebuah keharusan. Itu ya Bunda ya. Tanamkan kesadaran bahwa semua musibah adalah bagian dari ketentuan dan kehendak Allah. Belajar untuk meningkatkan kedekatan kepada Allah dan mengambil hikmah dari musibah ataupun bencana. Dan hendaknya orang tua pandai untuk mengajak anak-anak menciptakan kebahagiaan bersama, jaga kesehatan dan jaga kegembiraan bersama. Baik orang tua maupun guru regulasi emosi
sehingga tidak menimbulkan situasi ketegangan dan perpecahan dalam keluarga. Mungkin itu penutup dari saya selaku moderator. Diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bunda Hasni ya. Dan Ya, saya makasih ya. ya, untuk selanjutnya saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan kembali saya serahkan kepada Ustazah Ina selaku DPP. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ustazah Pika. Sama-sama Semuanya. terima kasih. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mungkin patut bersyukur yang sebesar-besarnya kita ucapkan atas nikmat ilmu yang hari ini kita peroleh. Ayah bunda dan rekan-rekan semua, terima kasih atas segala partisipasi. Semoga materi hari ini menjadi oase buat kita. Mohon maaf bila ada kendala teknis di awal. Mari kita akhiri acara webinar kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.